Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan kali ini terambil di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba. Saudara-saudara, memasuki tahun yang baru selalu membawa harapan baru. Tahun 2026 ini ada di depan kita yang baru saja kita masuki, seperti sebuah halaman kosong yang belum ditulisi. Banyak orang memasuki tahun baru dengan resolusi, dengan target-target, dan bahkan rencana-rencana besar. Namun sebagai orang percaya, ada satu sikap hati yang jauh lebih penting daripada sekadar rencana, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan bukanlah kata yang populer di zaman ini, saudara. Dunia lebih mengagungkan kebebasan, keinginan diri, dan kenyamanan pribadi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa ketaatan adalah jalan menuju kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22 yang sudah saya sampaikan tadi, mengatakan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba. Itu berbicara tentang ketaatan itu lebih penting. Tuhan lebih menghargai hati yang taat daripada persembahan yang besar, tetapi hidup yang tidak selaras dengan kehendak-Nya. Saat kita melangkah ke tahun 2026 ini, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk percaya, tetapi juga untuk taat. Bahkan ketika ketaatan itu menuntut suatu pengorbanan. Taat berarti bersedia mengikuti kehendak Tuhan meskipun tidak selalu mudah, meskipun tidak selalu sesuai dengan logika atau keinginan kita. Saudara-saudara, ketaatan seringkali diuji ketika jalan Tuhan berbeda dengan rencana kita. Abraham adalah contoh nyata dari ketaatan sejati. Ia dipanggil untuk meninggalkan negerinya tanpa mengetahui kemana ia akan pergi. Abraham taat bukan karena ia mengerti seluruh rencana Tuhan, tetapi karena ia percaya kepada pribadi yang memanggilnya. Saudara-saudara, memasuki tahun 2026 ini, mungkin kita juga tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Namun Tuhan tidak meminta kita untuk mengetahui segalanya. Ia meminta kita untuk taat selangkah demi selangkah. Ketaatan juga terlihat dalam hal-hal kecil. Misalnya setia dalam doa ketika lelah, tetap jujur ketika ada kesempatan untuk curang, mengampuni ketika hati terluka, dan tetap melakukan yang benar ketika tidak ada yang melihat. Saudara, seringkali kita menunggu hal besar untuk taat, padahal Tuhan sedang mengukur kesetiaan kita melalui perkara-perkara sederhana setiap hari. Saudara-saudara, memasuki tahun yang baru ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hidup kita sungguh-sungguh dipimpin oleh firman Tuhan? Apakah keputusan-keputusan kita didasarkan pada kehendak-Nya, yaitu kehendak Tuhan, atau hanya pada kenyamanan pribadi kita? Yesus sendiri memberikan teladan ketaatan yang sempurna. Dalam doanya ia berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi." Ketaatan Yesus membawa keselamatan bagi banyak orang. Demikian pula, ketaatan kita di tahun 2026 bukan hanya berdampak bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi keluarga, gereja, dan lingkungan di sekitar kita. Saudara-saudara, tahun 2026 mungkin akan membawa tantangan, perubahan, dan ketidakpastian.
Namun, di tengah semua itu, ketaatan kepada Tuhan akan menjadi jangkar yang meneguhkan kita. Ketaatan tidak menjamin hidup tanpa masalah, tetapi ketaatan menjamin bahwa Tuhan berjalan bersama kita di setiap musim kehidupan. Marilah kita memasuki dan menjalani tahun 2026 dengan hati yang siap dibentuk, telinga yang peka mendengar suara Tuhan, dan langkah yang berani untuk taat. Biarlah tahun ini bukan hanya dipenuhi dengan pencapaian duniawi, tetapi dengan pertumbuhan rohani yang nyata. Kiranya melalui ketaatan kita, nama Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita menjadi kesaksian tentang kasih dan kesetiaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Ajar kami ya Tuhan dan didik kami, supaya kami tetap mempertahankan iman kami kepadamu dan tetap taat setia mengikuti ajaran didikan-Mu yang akan membawa kami untuk tetap menjadi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Kami tidak takut karena di tahun ini, tahun baru ini, tahun 2026 akan membawa kemenangan karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.